Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nur Indonesia dari SMK Institut Mabang. Pada pertemuan bab 1 ini kita akan mencoba untuk kita akan berkenalan membahas pengenalan virtual mesinnya. Nah, terus di sini kita akan coba membahas apa itu virtual mesin, terus arsitektur pada penggunaan virtual mesin, terus selanjutnya itu download dan install VirtualBox dan VMware. VMware. Nah, jadi itu untuk yang dibahasnya itu. Nah, coba kita akan mencoba untuk membahas apa itu virtual machine. Nah, bisa dilihat ya. Ini di sini itu ada dua buah gambar ya, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Nah, di sini kita akan coba membahas yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesinnya. Nah, di sini itu ada hardware ya, seperti storage, compute, memori, network, dan lain-lain. Lalu di atas itu ada OS, dan atas lagi itu ada application. Nah, ibaratkan ini tuh hardware, ibaratkan ini tuh laptop saya ya, ada storage, compute, memori, network, dan lain-lain. Ini hardware laptop saya misalkan ya. Lalu di atas itu ada operating system. Nah, di sini saya menggunakan operating system Windows ya. Lalu operating system Windows ini itu terinstall aplikasi-aplikasi yang lainnya itu. Nah, jadi itu adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesinnya. Lalu di sebelah kanan ini, di sini sebelah kanan itu sama saja pada arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Sebelah kanan ini sama saja, itu ada hardware, storage, memory, network, dan lain-lain itu sama saja yang sebelah kiri. Lalu ada operating system. Nah, di sini itu ada bedanya. Bedanya itu di atas operating system itu ada hypervisor. Nah, apa sih hypervisor itu? Hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor, itu teman-teman bisa membuat yang namanya virtual machine. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage laptop teman-teman itu 512 GB, itu kan besar sekali ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih banyak virtual machine-nya. Di virtual machine juga ini bisa melihat di sini ada yang namanya hardware, yaitu storage, compute, memori juga ada, network, dan lain-lain. Tapi bedanya hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual machine ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu yang tersedia itu pada hypervisor itu kita akan membuat yang virtual machine pada komputer virtual yang dimana hampir sama seperti komputer yang terdapat komputer juga ada OS, terinstall aplikasi juga. Nah, jadi seperti itu ya untuk uh, virtual apa itu virtual machine. Jadi seperti itu membahasnya ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arsitektur virtual pada virtual machine-nya. Nah, kita langsung saja pembahasannya. Di sini sudah ada dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur, tipe 1 hypervisor. Kemudian tipe 2 itu hypervisor ada hosted arsitektur. Nah, apa sih perbedaan dari kedua ini? Bare metal arsitektur itu setelah hardware itu kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor itu kalau lupa itu teman-teman, hypervisor itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine ya. Jadi di atas hardware itu kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor dan kita bisa langsung membuat banyak virtual machine. Nah, pada bare-metal arsitektur yang sering digunakan itu ada Proxmox dan VMware, ESXi. Nah, untuk kalau VMware itu berbayar, kalau Proxmox itu gratis ya. Nah, juga bisa teman-teman menggunakan teman-teman yang di kantor itu lebih baik menggunakan yang VMware karena tentunya lebih banyak support dari yang lebih bagus itu. Kemudian yang tab 2 hypervisor itu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya pada hardware itu terinstall host OS. Jadi sebelum hypervisor itu pada hosted arsitektur itu sebelumnya itu ada host OS. Di atas host OS dulu pasti bisa menginstal hypervisor itu. Nah, pada arsitektur itu bisa digunakan itu ada VMware juga dan juga ada VirtualBox ya.
Nah, jadi ini sebaliknya ya. Kalau VMware itu gratis, kalau VirtualBox itu berbayar ya. Jika teman-teman itu menginstal yang namanya Hypervisor, teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual machine. Nah, teman-teman juga bisa membuat virtual machine dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Nah, pada arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika membuat menggunakan belajar pada virtual machine itu biasanya digunakan untuk arsitektur ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload VirtualBox dari tipe 2 Hypervisor hosted arsitektur ya. Nah, teman-teman bisa pilih browser mana saja. Di sini kita akan mencoba untuk ke Chrome. Lalu bisa ketik download VirtualBox ya, yang ini. Nah, lalu pilih untuk yang ini, web yang ini, download Oracle VirtualBox, klik. Nah, di sini itu ada pilihan ya, banyak pilihan, scroll ke bawah. Nah, ada macOS, Linux, dan lain-lain itu banyak pilihannya. Nah, ini teman-teman bisa memilih untuk device apa yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya memakai Windows host ya. Ada macOS, Linux, dan tergantung host yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Windows, lalu download saja, pencet. Nah, di sini sudah mendownload ya. Nah, saya tidak perlu mendownload lagi karena saya sudah mendownload VirtualBox itu ya. Nah, langsung buka saja. Nah, lalu ini VirtualBox yang saya gunakan itu 7.1.8 ya. Nah, di sini kita coba download untuk VirtualBox-nya. Ini. Nah, terus di sini next. Di sini yang atas ini. Terus next. Terus di sini itu di mana file-file yang akan disimpan itu di mana bisa dipilih gitu. Lalu next saja. Nah, di sini yes. Yes. Next lagi. Lalu di sini tuh kita install ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kalau sudah kita pencet finish ya. Lalu kita buka untuk untuk VirtualBox itu tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti kita akan mencoba untuk memakai VirtualBox ini, tapi itu nanti ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload Hypervisor VMware ya. Pada type 2 Hypervisor ini yang paling sering digunakan itu VMware dan juga VirtualBox juga bisa pada hosted arsitektur ini. Oke, kita saja untuk mendownloadnya VMware ini di Chrome ini ya. Lalu kita bisa ketik download VMware yang ini. Teman-teman bisa ketik yang ini ya. Yang VMware Workstation Pro download ini ya. Lalu pencet. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada pilihan-pilihan untuk mendownloadnya ya. Ada workstation Windows, Linux, ada Windows Linux. Tapi di sini macOS ini belum bisa masuk ke sini ya. Belum ada gitu. Jadi di sini ada Windows dan Linux saja. Kebetulan di sini saya memakai Windows OS itu kita bisa download yang Windows ini. Nah, coba di sini kan di sini saya sudah mendownloadnya itu kita tidak usah mendownload lagi. Kita lihat di file di download ini. Lalu di sini kita akan menginstalnya ya. Sudah mendownloadnya tinggal langsung install. Teman-teman kalau yang belum download seperti tadi saja. Nah, di sini yes. Nah, di sini tunggu saja. A few moments later. Nah, di sini next. Lalu I accept. Terus next lagi. Lalu install Windows Hypervisor yang ini. Lalu next. Di sini next lagi. Next.
next, lalu install. Oke, tunggu lagi di sini. Oke, kalau sudah di sini finish. Nah, coba kita buka VMware ini, workstation yang sudah kita download tadi. Kita langsung buka saja di sini. Nah, jadi seperti ini ya tampilan awalnya untuk VMware workstation ini. Nah, coba nanti di sini kita akan menggunakan untuk virtual di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk bab 1 ini semoga tidak ada kesalahan dan ucapan saya mungkin seperti saja bisa saya ucapkan. Begitu ya saya bahas itu seperti itu, dan terima kasih, sampai jumpa.